Shalom, kita berjumpa lagi dalam program Masih Ada Tuhan. Puji Tuhan, pada hari ini saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan yang saya beri judul Masih Ada Pertolongan. Pada suatu hari, ada seorang anak kecil ingin memindahkan sebuah batu yang cukup besar. Berkali-kali dia berusaha untuk memindahkannya. Dia tidak sanggup dan tidak bisa memindahkannya. Ayahnya berdiri tidak jauh dari anaknya. Kemudian ayahnya memberi semangat, "Kamu belum maksimal, kamu belum mengeluarkan seluruh kemampuanmu." Si anak mengatakan, "Sudah ayah, aku sudah berusaha dengan segala kekuatanku untuk memindahkannya." Kemudian ayahnya berkata, "Belum, kamu belum menggunakan segala kemampuanmu untuk memindahkannya." Kemudian anak itu berusaha kembali untuk memindahkan batu tersebut, sampai akhirnya dia kelelahan. Dia tidak sanggup lagi untuk mengangkat batu tersebut. Kemudian dia berkata kepada ayahnya, "Ayah, aku sudah lelah dan tidak bisa lagi punya kekuatan untuk memindahkan batu tersebut." Kemudian ayahnya berkata, "Sebenarnya kamu belum menggunakan seluruh kekuatanmu, seluruh kemampuanmu untuk memindahkan batu itu." "Sudah ayah, kenapa kamu dari tadi tidak minta pertolongan kepadaku? Seandainya dari awal engkau meminta pertolongan daripadaku, dengan senang hati aku akan melakukannya dan akan memindahkan batu tersebut tanpa mengalami kesulitan." Kemudian ayahnya mengangkat batu tersebut tanpa mengalami kesulitan. Dipindahkannya batu itu. Saudara-saudara, tidak jarang dalam hidup ini kita bisa mengalami masalah, pergumulan, dan penderitaan ataupun kesulitan. Dan seringkali kita bertanya, masihkah ada pertolongan di dalam Tuhan? Masihkah Tuhan bisa menolong saya? Tidak jarang kita kelelahan menghadapi hidup ini. Tidak jarang kita mengalami keletih lesuan dalam menghadapi segala bentuk kesulitan yang terjadi. Ya, kalau kita mengandalkan kemampuan kita, suatu hari kita bisa mengalami kelelahan. Mari hari ini kita minta pertolongan kepada Tuhan. Percaya dengan senang hati Tuhan akan menolong kita. Percaya sampai hari ini, Tuhan masih sanggup untuk menolong kita. Mintalah pertolongan daripadanya. Seperti dituliskan dalam Ibrani pasal 4, ayat yang ke-16. "Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tatah kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya." Anak saya yang kedua dilahirkan dengan keadaan mamanya mengalami gangguan. Suatu hari di tahun 1998, istri saya dengan usia kehamilan 8 bulan 3 minggu mengalami muntah darah. Ternyata ada faktor X dan Y, kelainan darah, akibatnya istri saya mengalami muntah darah yang hebat. Kemudian sampai di rumah sakit, dokter mengatakan bahwa anak ini sudah nggak bisa ditolong. Dan benar, tidak lama kemudian, detak jantungnya berhenti. Maksud saya, anak saya, detak jantungnya berhenti. Dengan kata lain, anak ini sudah dinyatakan meninggal. Dengan penuh tangisan, kami berdua menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Mohon belas kasihan Tuhan, mohon pertolongannya. Dan kemudian, istri saya dioperasi. Dan anak saya dikeluarkan, puji Tuhan. Ternyata anak saya kemudian masih bisa bernafas. Detak jantungnya berfungsi kembali. Sekalipun penuh dengan racun, tubuhnya kebiru-biruan. Dan akhirnya dengan segala alat, dimasukkan inkubator, anak ini diupayakan untuk menjadi sehat kembali. 5 hari istri saya pulang, anak saya harus pulang di hari yang ke-9. Dan ketika anak saya diizinkan pulang, dokter mengatakan
bahwa kondisinya tidak baik, akan mengalami banyak gangguan. Kami terus berdoa, minta belas kasihan Tuhan, minta pertolongannya. Dan luar biasa, Tuhan memberikan pertolongannya yang ajaib. Anak saya bertumbuh dengan baik. Anak saya bertumbuh dengan sehat dan normal. Dan sekarang sudah berusia 22 tahun. Saya percaya, Tuhan yang bisa menolong saya, Tuhan yang sama, pasti juga bisa menolong saudara. Itu sebabnya tetap berharap kepadanya. Dialah sumber pertolongan dalam hidup kita. Percaya, selama masih ada Tuhan dalam hidup kita, tetap masih ada pertolongan di dalam Dia. Tuhan Yesus memberkati. Amin.